kampanye Black Campaign terhadap pertanian multikultur juga sangat kuat ya, sangat kuat. Dan lebih kuat revolusi hijau. Lebih kuat revolusi hijau daripada pertanian multikultur gitu ya. Nah, buat kami monokultur itu bagaimanapun juga sesat pikir. Ya, contoh ya apa yang dikatakan Tia sangat benar. Bukan saja di Sulawesi ya. Iya, kebanyakan memang di daerah-daerah monokultur, salah satunya Sulawesi. Coba kita lihat lebih dalam lagi ya. Satu kampung di daerah sawit di Sulawesi juga ya. Saya juga bersama Sayogyo Institute melakukan pendalaman yang sangat kuat di salah satu desa. Nah, itu dulu airnya sebesar ini. Airnya itu sebesar ini ya. Dia tidak habis-habis gitu ya. Ketika masih menjadi hutan. Ketika ditanami sawit, airnya jadi segini. Dan itu merusak banget ya Teh ya. Iya, dan itu bergantian gitu. Itu sesat pikir gitu. Satu, kita sudah sawitnya, harganya, buah sawitnya turun gitu ya. Kita sudah tidak mempunyai air. Terus ekologi kita. Ya, belum lagi pada musim kemarau, tanahnya itu jadi kering sekali sehingga debu kemana-mana dan kemudian akhirnya kena ispa. Ya, menjadi rongrongan masalah ispa selanjutnya, penyakit ispa gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sesat pikir buat kami gitu. Bayangkan kalau kebun kita adalah kebun yang semua serba ada. Kita nggak kelaparan gitu ya Teh. Kelaparan. Peteknya ada, airnya terus-terusan ada, ikannya ada, buahnya ada, padi humanya banyak, talasnya ada, singkongnya ada. Itu luar biasa begitu. Iya, nah, betul. Situasi itu memang sebenarnya mendominasi ya, mendominasi pikiran-pikiran, termasuk pikiran-pikiran para akademisi kita. Iya, pemerintah juga mengeluarkan itunya begitu ya. Kokoa dan lain-lain itu hasil pemerintah kan mereka. Iya, program pemerintah itu sesat pikir dan sekaranglah terasanya. Yaitu tadi pandemik ini adalah bagian dari satu buah kekacauan yang dibuat oleh kita sendiri. Iya. Ya, dari mulai zoonotik patogen itu ya, bagaimana zoonosis itu, si virusnya corona itu keluar dari hutan. Ya, itu karena apa? Karena memang ekosistemnya dihilangkan ya. Dihilangkan gitu. Utama di biodiversity-nya. Coba kalau semua kebun itu berbasis biodiversity, sampai saat ini kita mungkin akan baik-baik saja ya. Akan baik-baik saja gitu. Iya, tapi permasalahannya kan begini ya Teh ya. Biasanya orang-orang kita kebanyakan makan beras dan lain-lain yang akhirnya itu membuat biasanya kan pemerintah itu menyuruh kita untuk ada surplus gitu makanan. Nah, sementara kalau seandainya multikultur itu kadang orang-orang bertanya-tanya apakah akan selalu ada gitu Teh. Ya, buat Teh Nisa sistem di sini ini kan gini. Topang menopang dia, Tia. Topang menopang satu sama lain. Tidak bisa hidup, Atorik juga tidak bisa hidup sendirian gitu ya. Dia bukan satu buah gerakan yang eksklusif. Dia yang sangat inklusif gitu ya. Nah, topang menopang. Kami sebenarnya sangat sangat berpegang teguh pada kearifan lokalnya orang Sunda. Ya. Kearifan lokalnya orang Sunda bahwa contoh di karbohidrat. Beras itu buat kami itu jadi penyakit.
terus-terusan makan iya. beras itu. Dia Betul. kan glukosa tinggi. Lama-kelamaan kita mempunyai gula tinggi, Tia. Jangan salah. Nah, orang Sunda tuh terbiasa dengan karbohidrat yang bermacam-macam. Pagi-pagi dia bubui sampe. Oh iya, jadi Bubui sampe tuh singkong jagung, yang ubi. singkong atau ubi yang dimasukkan ke tungku. Oh Debunya iya. tungku dan di atasnya itu dibakar ya. Dibakar di dalam debu ya, bukan debu apa ya, abu. Ya, iya, di arang dalam ya. abu yang di dalam abu yang di atasnya ada api, kayu bakar. Ya, nanti setengah jam kemudian kami sarapan. Oh ya, iya. dengan bubur ubi itu, itu. singkong itu. Kemudian nanti siang ya kami makan nasi ketika kami di sawah. Ya, nanti malam kami makan rebus jagung. Oh, oke. Dan itu sama-sama karbohidrat gitu. Dan kami itu sebenarnya bukan ke kebun. Kami itu perginya ke leweng. Leweng itu ke hutan. Hutan ya. Ke hutan. Kami Karena pergi diversity ya. kami bekerja untuk mencari makan itu di hutan gitu ya. Dulu itu kami di leweng, di hutan. Nah, itu benar-benar direproduksi oleh pesantren ekologi kepada santri-santrinya, diajarkan ya bahwa makan itu tidak harus beras. Makan itu, nanti di siangnya kita bisa makan jambu, kita bisa makan peyem. Ya. Oh iya, betul. Kita bisa makan kelapa muda, ya, kelapa mudanya bisa nanti siang kita bisa snacknya bisa makan rujak apapun ada gitu, jambu batu pun bisa dirujak oleh kita gitu, Tia. Iya, jadi bergizi ya, Teh. Dan yang dibutuhkan oleh kita terutama perempuan ya, terutama perempuan itu adalah biodiversity pangan ya. Karena di Indonesia, pesantren Atorik juga akhirnya menjadi laboratorium untuk para perempuan yang pada saat ini perempuan terancam. Satu, terancam karena angka kematiannya tinggi ketika melahirkan. Angka kematian ibu gitu ya, Teh. Iya, kematian ibu dan kematian bayi itu sangat tinggi di Indonesia. Kenapa? Orang makannya itu-itu saja. Ya, makannya itu-itu saja. Dan yang paling mengerikan, ya, itu yang paling mengerikan itu adalah ketika makan beras raskin, lauk pauknya mie instan. Bagaimana ibunya, bagaimana bayinya, bagaimana nanti besar bayinya, bagaimana kesehatan ibunya. Kenapa Tenisa bilang ini akan mengancam krisis di negara kita dengan kader-kader yang sangat tidak mempunyai intelijensia yang kuat. Iya. Jadi SDM-nya menurun karena tidak bergizi gitu ya. Iya, karena asupan ke dalam tubuhnya sangat kurang. Iya, tidak mempunyai biodiversity pangan. Makannya itu saja. Udah tahu, balik lagi ke tempe. Iya. Dari tempe balik lagi ke kangkung. Dari kangkung, ya mending kalau ada yang mempunyai di kelompok tengah. Kalau kelompok bawah tidak lagi seperti itu, Tia. Makanya ketika ibu-ibu sekarang, ibu-ibu muda sekarang itu rata-rata, Tia, ini hati-hati buat Tia dan teman-teman juga. Bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki juga. Laki-laki dengan sperma yang sangat tidak berkualitas, berbahaya. Perempuan dengan reproduksi yang sangat lemah, itu sama-sama berbahaya. Kenapa? Karena biodiversity pangan itu tidak ada di dalam tubuh kita. Makan kita hanya itu-itu saja. Iya, nasi yang banyak glukosanya tinggi gitu ya, Teh ya. Gula putih gitu ya, memasuk gula putih, tidak gula aren gitu. Lebih baik gula aren daripada gula putih. Kemudian itu menjadikan badan kita ringkih.
tidak mampu mengejar, tidak mampu melahirkan normal, sehingga Tia itu melahirkan dengan cara-cara sesar. Kenapa? Ya tidak punya tenaga. Dari mana tenaganya? Makanannya tidak bergizi gitu ya. Tidak punya tenaga, utama gizi, tidak punya tenaga untuk melahirkan, untuk mengeluarkan bayinya dengan cukup. Tidak punya, karena tidak mempunyai makanan yang bergizi. Hanya dari makanan-makanan yang berkualitas tinggi lah. Ya, hanya dari makanan-makanan yang berkualitas tinggi lah perempuan bisa melahirkan dengan cara normal. Budget kita sekarang itu 2 juta untuk melahirkan. Budget normal kita untuk melahirkan normal. Tapi ketika di sesar sekarang 15 juta. Naik berapa kali lipat dia? Naik berapa kali lipat? Padahal makanan-makanan yang bergizi tinggi itu sangat sederhana. Makanan-makanan yang mengandung superfood. Itu ada di lingkungan kita. Makanan-makanan yang tidak harus ditanam. Makanan-makanan yang bersifatnya non-populer. Non-populer. Bukan wortel, bukan brokoli, bukan kentang, bukan apalagi, bukan kol, bukan itu. Ya, yang superfood itu apa? Pegagan. Ya, sambung nyawa. Oke. Yeah. Kemudian serai dapur yang ditanam sendiri. Ya, kemudian komak, kacang-kacangan, belimbing bulu, ya, kemudian markisa. Itu tidak ditanam. Dan itu tidak populer gitu ya. Itu tidak menyulitkan, Tia. Saya sangat mewanti-wanti sekali kepada perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan muda, yang bagaimanapun juga pada dekade ini akan melahirkan generasi yang intelijensianya harus di atas rata-rata. Ya, yang kacang-kacangannya bukan hanya kacang hijau saja yang ditanam pestisida, tapi kita juga punya kacang yang lain. Bukan hanya kacang kedelai saja gitu. Seolah-olah bukan hanya kacang merah saja. Asam folat kita sangat banyak sekali dan sangat mudah sekali untuk ditanam, Tia. Begitu. Dan kemudian tahu, Tia, coba lihat setelah 3 tahun, setelah 3 hari ya, setelah 3 hari ibu muda ini melahirkan, anaknya dikembalikan lagi ke rumah sakit. Oh iya. Untuk disinar. Karena apa? Karena bilirubin. Itu kegagalan ginjal, Tia. Anaknya aja, ibunya udah bermasalah. Anaknya bermasalah. Ya, jadi apa yang kita makan itu apa yang ada yang menyerap di dalam tubuh kita. Begitu, Tia. Oke. Ini menarik banget sih, Teh, sebenarnya. Aduh, aku juga jadi dapat banyak ilmu gitu. Nah, tapi ini kita waktunya kayaknya cuma sekitar 5 menit lagi. Jadi mungkin ya, kita udah 1 jam, Teh. Dan itu nggak terasa. Saya jadi kecipratan semangat pengen langsung punya kebun yang besar gitu. Amin, amin, amin. Semakin banyak penyebar kebaikan, semakin baik. Iya, jadi sebenarnya salah satu fatwa KUPI itu adalah masalah agraria, masalah ekologi dan lain-lain. Dan ini tuh masih jarang dibahas, Teh. Makanya kita undang Teteh di yang perdana ini. Ini supaya orang-orang pada sadar gitu bahwa rahmatan lil alamin itu bukan hanya masalah toleransi sesama manusia gitu, tapi juga yang tadi Teteh sebutkan gitu ya, kita menjadi rahmat untuk lingkungan di sekitar kita gitu. Iya. Rahmatan lil alamin itu adalah satu buah yang berhubungan dengan semesta. Yang berhubungan dengan semesta. Dan semesta itu bukan isinya bukan hanya manusia. Manusia bukan pada pemutus kebijakan pada ekosistem ini, Tia. Manusia itu ada di tengahnya, harus disadari. Bahwa Tuhan menciptakan ular, bahwa Tuhan menciptakan ulat, bahwa Tuhan menciptakan capung. Itu adalah mempunyai niat yang sangat baik. Iya, ya. Niat yang sangat baik terhadap semesta ini.
sekali lagi, pandemi corona ini adalah salah satu terjadinya bagaimana diluluh lantakannya oleh manusia hutan-hutan, ya. Ya, ini adalah pengingat bahwa kita semua sedang diingatkan oleh Tuhan. Pandemi corona itu tidak datang sekonyong-konyong sebagai bencana, tapi dia memang sudah ada. Sudah, ini namanya corona itu kan disebutnya apa namanya, Tia? Dia virus yang sebenarnya sudah ribuan tahun hidup, tetapi apa dia di dalam lingkungan yang lain gitu ya, kayak di dalam lingkungan yang lain, tetapi karena lingkungannya dirusak oleh manusia dan manusia telah menjadi sombong karena dia menjadi pemutus kebijakan bagi dunia ini gitu, akhirnya terjadi keluar dia dari sarangnya. Iya. Gitu, keluar dari sarangnya. Kan diketahui dengan jelas bahwa zoonotik patogen itu, zoonosis itu, dia berasal dari kotoran kelelawar. Kelelawar itu hidupnya di pohon. Di pohon. Pohonnya itu ditumbangkan. Pohonnya itu ditumbangkan, kemudian dia pergi. Ya, si kelelawarnya entah kemana. Nah, si yang menumbangkannya itu kemudian terkena kotoran-kotoran dari si kelelawar itu yang ada virusnya. Kemudian dibawa, bergaulah dengan kita. Itu sejarah dari itu penelitian dari terjadinya pandemik ini. Jadi dengan pandemik ini kita sudah nyata bahwa semesta sedang diingatkan. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya persoalan intoleransi saja, tapi persoalan bahwa kita harus berdampingan dengan begitu banyak keanekaragaman di sekitar kita. Bukan hanya burung, bukan hanya dengan makhluk, tetapi tetumbuhan juga. Itu begitu, yang memberi kita makan setiap hari ya Teh ya. Jadi kita harus. Terima kasih Tia. Oke. Ini menarik banget ya. Jadi aku paling ngambil ini banyak banget sebenarnya kesimpulannya, tapi aku paling ngambil bahwa kita harus memulihkan ekosistem lagi gitu ya Teh ya. Bahwa itu grand design yang sudah diberikan Tuhan itu, hutan dan lain-lain, itu adalah hal yang paling baik gitu. Jangan sampai kita mengubahnya pengen jadi monokultur dan lain-lain yang padahal akhirnya itu membawa ke keinian buat kita, ketidakbermanfaatan buat kita gitu akhirnya. Monokultur dan lain-lain. Padahal sudah disediakan grand design oleh Tuhan semacam hutan, itu yang memberikan kita banyak sekali hal gitu ya Teh ya. Dan itu gampang sekali, sangat mudah, sangat sederhana. Lakukan hal-hal yang kecil, lakukan dari hal-hal yang mudah. Di kebun pekarangan mulailah menanam 1-2 benih saja, begitu Tia. Iya.